juga Pak Yasma, dan juga ada tamu kita dengan ahli dari Sumatera Barat, Pak Hadirin, juga studio. Jadi saudara Pak ini saya minta saya jangan menentukan judul apa dibuat kesempatan ini. Jadi kami menyampaikan bahwa ini akan dibahas supaya kita semua mencintai kita berteman dan bersama sekarang di dunia bahwa sekarang saya membuat yaitu satu organisasi PPTI Majelis Pengkajian Organisasi yang mengusahakan bagaimana supaya kita dapat beribadah dari dalam dengan khusyuk sampai terkait salah dan juga supaya kita dapat berakhlak yang baik. Nah, akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hukum dan juga sesuai dengan sabar dan tawadhu. Rendah hati dapat melihat hak orang lain dan melupakan haknya orang. Dan juga supaya mereka dapat bermanfaat dengan taufik hakiki. Makna hidupnya tidak terbentuk oleh asbab. Dia hanya menghadap Allah dengan amal yang harus. Semuanya sebenarnya dari Allah. Hasilnya ada bersama Allah. Segala urusannya membantu dia. Jadi inilah tujuan daripada MPTI Majelis Pengkajian Organisasi. Jadi kita tidak membicarakan mengenai dalam segi pengamalan hukum syara yang makna membicarakan masalah khilafiyah. Jadi kita tidak mendalam-dalami masalah khilafiyah. Namanya berniat kita tidak ihram asal dan pendapat tidak perlu berniat pada waktu di rumah. Ini terserah masing-masing dalam masalah ya. Kalau amalan, apalagi masalah sunat, ada yang perlu, tidak perlu. Ini tidak bisa dilaksanakan. Ini menunjuk ilmu dan keyakinan masing-masing. Dan kita tidak membicarakan akidah. Kalau di akidahnya Mu'tazilah, ini akidahnya Ahlussunnah. Itu terserah keamalan akidah masing-masing. Yang kita bicarakan ialah bagaimana supaya ibadat Allah ini berarti amal yang baik, akhlak kita baik, dan juga makrifat kita baik. Jadi makanya di dalam MPTI ini semua golongan Islam dan Islam masuk semua. Karena tujuannya sama, bisa berbuat baik, bisa berbuat baik dan baik. Dan ada lagi di kampung saat ini kita anak-anak yang bersama-sama, anak-anak yang membaca salat, anak-anak yang berusaha dirikan, dan waktu dengan mulia dan asbab tidak lalai untuk melaksanakan kewajiban di waktu atau di tempat.
maka majelis ini cukup sangat berkembang sampai ke luar negeri Indonesia, sampai ke Jawa dan hanya banyak menandatangani yaitu proposal baik dalam negeri luar negeri untuk dari untuk ajaran di makanya Pak Jasman seperti tadi dibicarakan bahwa beliau sangat mudah bergabung dengan jadi Siti ini tidak dimarah-marahi lagi dengan pengakuan anak bersendiri lalu itu membantu saling melengkapi dan melakukannya. Jadi supaya perubahan ini berubah kita di kampung kecil ini apakah kita tidak ingat di kampung sosial tapi maaf itu sumber kemaksiatan misalnya main perempuan itu di kampung sosial lalu jadi marilah sama-sama kita bersama-sama dari kepala desa ke tokoh masyarakat yang ada di sini saya dapat kita meningkatkan akhlak masyarakat supaya kita dapat yaitu pajak masyarakat kita yaitu pajak itu supaya kita dapat dari kita dengan tauhid kemudian para hadirin sebelum saya mengangkat ajaran tersebut ini saya tidak dikenal. Ini yang kenal Darussalam tahu. Setelah saya angkat ini, saya dikenal dari Jawa, dari Indonesia. Sehingga saya setelah 12 malam ya tidak angkat itu. Ada pengajian, berat lagu, baca raya, juga sampai ke Pelembak, dan juga dengan saya ini saya telah dapat melakukan ibadah saya salat berjamaah dan juga meningkatkan rezeki Allah memberi rezeki daripada yang tidak disangka. Sehingga saya adalah orang yang terkaya kenapa? Orang yang kaya ini berkat itu saya punya banyak aset-aset peluang keluarga mulai di bawah ini dan juga saya dapat membangun pesantren mulai di bawah ini sampai ke Papua. Jadi Papua ini ada dalam sejarah tempat kita berkumpul dalam membangun persatuan balai suci dengan mengeluarkan uang bermiliar-miliar dan juga dekatnya itu Allah memberikan rezeki yang tidak bisa kalau banyak rezeki ini berikanlah untuk jadi saya tidak ingin bukan hanya mencontoh saya tapi saya mengharapkan saya dapat Anda berikut saya dalam segi ibadah dan segi akhlak dan ajaran Rasul ini dilempar biar orang tidak senang di Joshua juga di Aceh Utara juga di Balang tapi kita tidak membalas ini kesabaran dan kita lihat maknanya jadi kalau
santetnya oleh semua elemen masyarakat, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, senang dengan pesantren ini memilahkan anak berkumpul membicarakan pengajian untuk amal atau tasawuf untuk memperbaiki nafsu, untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek. Dan kita mau hidup untuk Allah beribadah dan bermanfaat. Tahulah bahwa rezeki ini tidak di sawah, rezeki itu tidak di gunung, tidak di laut. Rezeki itu dari Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, taat melakukan perintah dan meninggalkan larangan, Allah memberikan rezeki. Tidak bisa. Selama ini saya banyak mendakwakan memilih salat sembahyang. Sembahyang itu adalah yang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan agama. Yang meninggalkan sembahyang, merujuk agama. Jadi di kampung Cacau ini mana banyak orang yang sembahyang yang tidak sembahyang. Mana yang banyak orang yang menempuh agama dengan yang membangun agama. Kalau saya lihat di tahu banyak orang yang mengatakan banyak orang yang menempuh agama daripada yang memberikan agama. Di Jepang mungkin di kampung Cacau ini tidak ada banyak yang sembahyang. Banyak yang sembahyang. Jadi sembahyang itu terbagi tiga. Sembahyang yang dapat mengetahui syarat hukum sembahyang. Bagaimana menghadap muka ada besar, ada kecil, membersihkan najis, ada badan dan kain. Mendapat melakukan hukum salat yang benar. Menghadap Al-Fatihah, dan membaca dan tajwid, ayat dan sebagainya. Jadi dia dapat melakukan cara hukum sembahyang yang benar. Itu adalah tingkat pertama daripada sembahyang. Dan kedua, bagaimana supaya sembahyang itu khusyuk. Tapi patuh dalam takut. Jangan dalam sembahyang ini tak padam nafsu kita, jangan terlihat banyak kita, dunia ini. Kita bisa sembahyang dahulu, khusyuk sudah hati. Ini tingkat kedua. Dan di tingkat yang kedua ini, inilah katakan dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau kita tidak bisa huzur hati khusyuk kepada Allah, maka sembahyang itu kurang ada gunanya. Wailun lil musyrikeen alladzina hum fi sholatihim sahun. Celaka akan berkenan sembahyang dan mereka sembahyang dalam keadaan lalai. Jadi ini kita belajar juga dalam majelis taklim yang ada di kepala sekitarnya ajarkan sembahyang khusyuk. Saya sebagai bermakna kalau kita bisa sembahyang tingkat ketiga, menyaksikan Allah, tajali Allah Ta'ala kita, mencinta kepada Allah, dan menyaksikan Allah, menyaksikan sifat semua Allah, menyaksikan zat Allah, sehingga kita lupa pada yang termasuk diri kita dan alam semesta. Hilang wujud kita kepada hidup Allah untuk kita dapat dalam makrifat. Kalau Anda dapat sembahyang seperti itu, dan mudahkan ya Allah Anda dalam kehidupan. Mudahkan artinya apa yang Anda berhajat dalam persiapkan. Ini adalah sembahyang para wali. Kalau sembahyangnya sudah bagus, akhlaknya bagus. Kalau sembahyang tidak bagus, istri kita sayang.
Kalau semuanya adalah lurus, orang semua. Jadi inilah yang disampaikan oleh kita kesehatan ini. Kita jangan lagi yaitu berpikir masa dulu. Oh ini buat dia, ini pergi. Nah, ini untuk menunjukkan dia. Ini tidak ada manusia karena kita lihat itu tidak ada iman dan amal saleh. Apa yang dituntut iman dan amal saleh. Bukan dia, bukan berarti iman dan amal saleh. Kalau orang berarti imannya tidak ada, amal saleh tidak ada, masuk neraka. Masuk neraka. Itu juga kita menjadi. Jadi jangan ada mempertentangkan seperti masa dulu. Dulu bertentangan Muhammadiyah dengan penting. Tapi tasawuf ada Muhammadiyah tidak ada. Sehingga dinamakan penantani ittihadul ummah untuk menyatukan umat, menyatukan orang Muhammadiyah dan orang penting, saling melengkapi dan juga saling membantu. Para hadirin sekalian, marilah sama-sama ya kita membantu pesantren ini dengan anak dan kita hadir dan kita bertanyakan permasalahan yang baik yang jelek, misalkan masalah amal, sah samatan, syarat dan rukun, baik amal salat dan juga amal mengenai puasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Jadi ketika umat Islam jangan minta di akhirat dan jangan malas untuk melaksanakannya. Hanya rahmat Allah jauh dari kita. Kedamaian dan kemakmuran tidak akan tercapai. Jadi saya menanti supaya di hulu ini sampai bisa melihat semua sama-sama membuat tempat ini tempat untuk masyarakat. Ini luar biasa. Kalau orang ini kan IAIN S1 S2 dia tidak membuat banyak anak-anak sekolah sudah sarjana tapi manfaat untuk kampungnya membuat menggerakkan untuk agama yang bisa maju tidak ada. Inilah anak kita, anak kita, cucu kita, putra, itu muda, tapi telah dapat yaitu memimpin dua pesantren. Pesantren ini dan juga pesantren Darul Alam, Darul Rahmat dan Darul Quran di Gunung Kendeng. Jadi saya tanyakan ada apakah bapak senang dengan ada pesantren ini? Ibu-ibu senang. Jadi betul-betul kita untuk menghilangkan kejahilan kita untuk menghilangkan kemaksiatan kita untuk menghilangkan kelalaian kita bersama-sama menghilangkan supaya kita tahu, bukan kita tahu pada artinya alam alisan serta juga alam lahus, alam arwah mana saya roh kotanya baik-baik karena yang dekat ke Allah supaya sebaik-baik. Jadi ini sama seperti Pak Doa asli dia datang untuk bertarikat. Jadi tarikat ini membangun hatinya untuk Allah. Bisa dia menyebabkan anak keluarga dalam mainannya. Dia perlu dulu untuk menghilangkan wujud selain Allah di dalam hatinya. Dan kita teringat dengan wujud selain Allah dalam kita punya wujudnya. Itu bisa mendapat perhatian semua. Jadi kalau itu kemauan kita, rasa yang baik dari diri kita itu
sehingga tidak ada lagi selain Allah dalam hati kita, akan disitulah letak cahaya ma'rifat. Saya Allah maka kita lalu beliau menjaga Allah ma'rifat itu menjadi ibadah dan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya berani untuk menyampaikan kepada kita semua seluruh jadi nanti mungkin dengan dapat yang menyampaikan demikian nanti akan tumbuh faktor untuk amin. Jadi barangkali ini sejalan banyak kita berpikir mendapatkan Al-Fatihah. Saya perlu ini oke. Bapak Ibu sekalian, ini zikir ini adalah zikir tasawuf. Jadi harus kuat-kuat berzikir. Karena nafsu kita ini sangat cintanya kepada dunia. Harus kuat-kuat supaya hilang nafsu. Beda dengan kita zikir atau zikir akidah. Nah itu zikir. Tuhan kita berzikir, perlu kuat sikit, Allah tahu itu zikir kita. Jadi kita ini zikir tasawuf. Jadi harus kuat untuk mengusapkan nafsu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nafsu ini banyak sekali keinginannya. Afdalu dzikri qala Allah.
Amin ya Allah. إنك على
اغفر لنا ذنوب والدينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا الله. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه Dengan berakhirnya zikir dan ditutup dengan doa, maka berakhir pula acara Isra dan Mi'raj kita pada malam itu. Kami atas nama panitia pelaksana dan pengurus MPDP di 4 desa, saya atas nama Gubernur 4 desa, mungkin dalam pembawaan acara banyak yang salah daripada yang benar. Maklum saja, ambo manusia tidak luput dari kesalahan.